sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di acara Si Oren bersama Bung Said Iqbal. Sebelumnya, mari kita sambut penampilan trio kelas pekerja. Hujan gerimis aja, ikan teri diasini. Jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele adik kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa adek menangis aja, kalau memang jodoh tak kemana. Hei hei. Acara hari ini adalah saatnya mendengar. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Sahabat seperjuangan, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, hari ini adalah saatnya mendengar. Saatnya mendengar adalah acara podcast yang dipandu secara langsung oleh Bung Said Iqbal. Bung Said Iqbal adalah Presiden Partai Buruh yang juga sekaligus sebagai salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berkantor di Geneva, ILO Governing Body. Kali ini bertema ada apa dengan upah. Untuk narasumber yang akan dihadirkan adalah orang-orang dari rakyat biasa, karena kita percaya bahwa orang jelata, rakyat jelata juga berhak didengar suaranya. Yang pertama adalah Mpok Sumi, buruh dari Bekasi. Dan yang kedua adalah Bang Lutfi, ojek online dari Bekasi. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bung Said Iqbal, pemilik dari podcast ini, untuk memandu jalannya acara podcast pada hari ini. Pada Bung Said Iqbal, saya persilakan. Terima kasih, Bung Kahar. Pada hari ini adalah podcast perdana yang kita coba tampilkan dari sudut pandang lain, dari sisi lain. Terkadang kita selalu terlalu banyak bicara dan sulit untuk mendengar apa yang dibicarakan dan diinginkan oleh orang-orang kecil ini, kaum rakyat jelata, kaum kelas pekerja. Podcast ini didedikasikan, kita ingin mendengar apa sebenarnya yang ingin mereka sampaikan, apa sebenarnya yang ingin kita beritakan, yang kemudian kita cari solusi daripada apa yang mereka persoalkan dan permasalahkan selama ini. Oleh karena itu, telah hadir tadi disampaikan oleh Bung Kahar, 2 orang narasumber dari kalangan kelas bawah. Seorang pengemudi ojek online, ojol, dan juga seorang buruh perempuan di kawasan industri Bekasi. Tema hari ini tentang ada apa dengan upah. Silakan Mbak Surmi, seorang buruh perempuan di pabrik Bekasi. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surmi, saya buruh dari Bekasi di sebuah perusahaan yang bidangnya di elektronik elektrik. Saya bekerja sudah hampir 29 tahun, dari 94 saya bekerja. Sekarang ya alhamdulillah sudah karyawan tetap. Tetapi kalau dibilang untuk upah sendiri, kami sebagai buruh merasa masih kurang. Bukan kami tidak bersyukur, tapi kebutuhan yang meningkat dari pemerintah yang menaikkan minyak goreng seperti kemarin, listrik juga naik, dan kami harus bayar. Apalagi air sekarang kita minum mineral harus bayar, harus beli. Itu sangat membuat kami sebagai buruh sangat Berat ya? berat, Ya. berat untuk Emang menanggung. upahnya Mbak Surmi ini di pabrik masa kerja berapa tahun? Masa kerja saya 29 tahun. 29 tahun. Upahnya upah minimum atau sudah di atas upah minimum? Upahnya kita UMK, Pak.
Oh, tetap upah Iya, minimum. kita 29 tahun iya, bekerja, upah buruh minimum. perempuan, pabrik elektronik terkenal vendornya dari Iya, multinasional company, iya, dan upahnya tetap upah minimum iya. 29 tahun kerja. Kita upah selalu kita menunggu dari SK Gubernur. Oke, iya, iya, Ya, iya, silakan. SK Gubernur yang kalau diberikan dari Gubernur sendiri SK SK, tapi kita harus terus berjuang di bawah buruh. Eh, Emang sangat menyengsarakan banget. Dan saya sendiri, saya bekerja sendiri, Iya. suami saya juga ter-PHK, dan saya harus berjuang untuk anak-anak saya. Anaknya berapa? Anak saya 3, Usia terbesarnya berapa? usia terbesarnya 20 tahun, 20 ya, tahun. Yang terkecil? yang terkecil baru kelas 4. Yang 20 tahun udah bekerja juga. Kemarin sudah bekerja, tapi karena dari sistem pemerintah yang outsourcing dan anak saya di PHK, Pak. Oh, suami saat ini juga masih belum bekerja ya, Ya, berarti ya? karena suami kan sudah umur, Pak, jadi Iya, tidak iya, iya, iya. untuk lapangan pekerjaan untuk orang yang sudah umur 50 tahun kan agak susah. Biaya untuk pendidikan anak berat tuh ya sampai umur 20 tahun ya. Iya, berat berat sekali untuk Tapi kami, Pak. begitu masuk kerja jadi outsourcing. Ya, begitu masuk kerja jadi outsourcing, dan yang sangat memprihatinkan ini magang. Magang. Itu yang Waktu bikin, dia masuk kalau magang bayar dong berarti. iya, Pak, Dari agen-agen dari itu ya. agen-agen LPK-nya itu. Belum kerja aja udah dimintain Ya, uang. belum kerja Kalau aja. boleh tahu berapa uang yang diminta? Kalau setahu saya yang di LPK itu sekitar 3 juta, 4 juta. Gaji waktu dia masuk kerja berapa? Untuk ini kalau uang saku ya, Pak. Kalau uang sakunya setahu saya cuma 3.800.000. Jadi benar-benar minim ya buat anak-anak magang itu. Istilah di magang itu atau boleh dikatakan outsourcing terselubung itu di bawah upah minimum Bekasi dong ya? Ya, di bawah upah minimum Upah Bekasi. minimum Bekasi berapa? Sekarang yang kita karyawan baru itu 52, Pak. 5.200.000. Jadi Mbak Surmi ini menerima upah 29 tahun kerja, upah minimum 5,2 juta. Iya, Anaknya bekerja, sekolah, disekolahkan sama Mbak Surmi dan bapaknya, iya, suami berarti, itu bekerja sekarang sistem magang, iya. kemudian diupahnya hanya 3,8 8. juta. Iya. Terus kira-kira cukup tuh, gimana tuh? Ya, karena kita sebagai ibu rumah tangga dan suami juga jadi ya serabutan juga, Pak, bekerjanya. Terus kita juga berpikir, alhamdulillah kita dan anak juga kita bekerja sama. Dari upah itu ada nggak kesejahteraan lain yang diterima? Misal tunjangan, misal ada uang lauk pauk seperti di PNS, ada nggak? Nggak ada. Untuk perempuan ini benar-benar didiskriminasi, Pak. Untuk perumahan aja belum ada. Terus pajak saya dipotong. Heeh. Oh, udah upah minimum pajaknya dipotong Ya, pula. pajak PPh 21 saya Karena di dipotong. atas 5 juta ya, Iya, ya kan? Maka kena potongan. iya. Nah, yang anaknya kerja magang sekarang udah dipecat. Sudah, Pak. Udah berapa lama kerja tuh? Magang itu kan cuma 6 bulan paling, Pak. 6 bulan. Iya, Sebelum masuk 6 bulan dapat kerja, potong 3 juta. iya, Gaji 3,8 juta di iya, bawah UMR, iya, di bawah upah minimum ya. iya, Oh, jadi kalau Mbak Surmi ini dipecat oleh perusahaan, ya mudah-mudahan jangan ya, kita berdoa jangan udah 29 tahun. iya. Tiba-tiba dipecat, anak sekarang udah dipecat karena magang, suami udah di PHK. Dulu suami outsourcing juga nggak tuh kerjanya? Suami kerja di keramik, Pak. Keramik, dipecat PHK. karena kenapa? Pengurangan, Pak. Oh, pengurangan. Diganti dengan yang baru. Kan pindah Ada, perusahaan. iya, Jadi iya. diganti dengan karyawan baru. Bayangkan ya, kalau suami Mbak Surmi udah dipecat karena pengurangan, kemudian anaknya udah sekolah tinggi-tinggi SMA, masuk kerja hanya magang, didahului dengan membayar tanda kutip Iya. uang putih sekitar 3 juta, gaji di bawah UMK-nya Bekasi, Iya. upah minimum Kabupaten Kota Bekasi. Kalau Mbak Surmi sebagai penopang di dalam keluarga ini dipecat, kita bisa bayangkan apa kira-kira yang Mbak Surmi pikir dan rasakan. Mudah-mudahan tidak dipecat ya. Gimana tuh kira-kira ya? Saya nggak bisa membayangkan, Pak, kalau saya sebagai motornya untuk mencari uang, terus saya dipecat. Ya, saya minta kepada pemerintah aja untuk cabut Omnibus Law itu, Pak.
yang apalagi pensiun kita Iya, 0,5 0,5 ya. ya, yang Iya. harusnya menurut Undang-Undang 13 itu 2 Bisa PMTK dua kali gitu. aturan ya, bahkan Yang ada yang 3 kali ya. mm, Iya, iya, yang iya. buat kita ibaratnya buat kita ke depannya kita bisa usaha atau apa. Tapi untuk sekarang dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang menyengsarakan kita yang buat pensiun itu sangat benar-benar menyedihkan. Kalau saya sih sebagai pribadi sebagai buruh, tolonglah Pak Presiden cabut tuh undang-undang Omnibus Law Iya, itu iya, menyengsarakan banget buat kita buruh iya, iya, gitu. iya. Jadi saya bisa membayangkan ya Mbak Surmi ya, bekerja 29 tahun, anak masih muda, kehilangan pekerjaan karena sistem magang yang diatur oleh Omnibus Law dibolehkan itu ya. Ya, Kemudian juga suami akibat pengurangan karyawan tidaklah bisa mendapat pekerjaan karena faktor usia, ya, bukan nggak mau kerja, ya, faktor usia ya. siap Pak. Saya bisa membayangkan dengan 5,2 juta tadi ya, Ya. upah minimum Kabupaten Bekasi ya. Pengeluarannya berapa ya kira-kira kalau boleh tahu, hanya sekedar kita mau membayangkan, oh betapa beratnya cobaan ini. Dengan anak berapa tadi? Anak 3 Pak. Anak 3. Yang 2 berarti masih bersekolah ya? Yang 1 bersekolah, Sekolah di? yang di SD kelas 5, Oh lagi butuh-butuh ya. biaya ya? Yang nomor 2 sudah lulus. Oh, SMA? Sekarang magang Pak. Magang lagi? Oh jadi di Bekasi ini kerja magang banyak sekali ya? Menjamur ya kalau begitu ya di Iya, Bekasi? karena mereka pikirnya karena sudah ada terbuka dari pemerintah, jadi magang dilegalkan Pak. Kalau Gitu. boleh saya tahu dan kawan-kawan sahabat seperjuangan di tanah air ingin mengetahui, magang itu bekerja di rata-rata di industri apa yang 2 anak Mbak Sumi magang ini? 1 di cat Pak. Oh pabrik cat, Heeh, kimia berarti ya? ya, Industri kimia, ya. oke. Kalau yang 1 sudah habis kan waktu itu di elektronik juga. Elektronik, kita bisa bayangkan ya, perusahaan elektronik, perusahaan kimia itu kan industri-industri kelas atas. Itu saja masih menggunakan sistem magang. Iya Pak. Sistem magang adalah lebih parah daripada sistem outsourcing ya yang dirasakan. Terima kasih Iya Pak. Mbak Surmi telah hadir bersama kita untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi penderitaan yang untuk kita coba cari solusi dan apa yang harus kita kerjakan ke depan. Terima kasih Terima Mbak kasih Surmi. Pak. Nanti kita diskusi lagi. Silakan, di sini juga telah hadir Bang Rusli, seorang pengemudi ojek online atau yang disebut ojol. Silakan, apa yang mau disampaikan? Kita ingin mendengar apa cerita pengemudi ojol dulu dibangga-banggakan katanya sekali menjadi pengemudi ojol sebulan bisa dapat 7 juta, 9 juta. Apa benar sekarang ini seperti itu? Silakan Bang Rusli, kita ingin Terima dengar. kasih Bung Said Iqbal. Benar sekali, memang dulu tahun 2016 itu ojol sangat luar biasa ya. Karena pendapatan ojol itu dari jam 6 pagi sampai jam 7 sore itu kita mendapat 700.000. Seperti itu. Tapi perjalanan waktu setelah ojol ini dijual oleh pihak perusahaan go public, maka lebih hancur, lebih menurun gitu. Yang lucunya lagi kok tarif turun. Padahal waktu saya SD itu saya naik angkot itu cuman bayar 100 perak. Sekarang aja sudah menjadi 5.000. Artinya tidak ada tarif yang turun. Tapi di ojol dulu tahun 2016 itu saya pertama menjadi ojol itu tarif 13.000. Itu jarak terdekat. Sekarang itu jarak terdekat itu udah hancur banget ya, apalagi semenjak zamannya Covid ya. Waduh sangat luar biasa. Oh, di Bahkan ojol ini nggak ada gaji berarti ya? nggak ada gaji. Sistemnya adalah tarif itu. Iya, Bisa karena dicerita nggak ya biar kawan-kawan di tanah air, seluruh kelas, seluruh tak kehidupan bisa mengerti sistem gaji atau sistem komisi di ojol. Dia tidak ada gaji jadi ya. iya. Bisa diceritakan. Jadi kalau tadi Mbak Sumarni ini kan kerjanya di pabrik ya, itu gajinya bulanan ya. Kalau di ojol ini harian, no work no pay, istilahnya seperti itu. Tapi bukan gaji. Bukan gaji. Dia dari tarif tadi. Tarif Nah, tadi. bagaimana Artinya menghitungnya itu? ya artinya kan kerja harian kan ada tuh.
Nah, dalam undang-undang juga ada kerja harian. Nah, jadi kalau dia nggak narik, ya nggak dapat uang, gitu. Tapi kalau dia narik, dapat uang. Dan itu juga narik belum tentu dia dapat uang, karena juga sekarang ini semenjak COVID ini order sangat susah. Apalagi aplikator ini sangat jolim sekali, yaitu ordernya sedikit, tapi driver diperbanyak. Ah, Sehingga kita ini dipaksa terus untuk mencari nafkah, sementara kita ada yang nggak dapat order, bahkan order ada yang dua aja paling kalau udah dapat umpamanya dapat yang tarif-tarif kecil umpamanya 9.000, kalau cuma kali dua cuma 18.000 satu hari. satu hari 14.000. Iya, itu hancurnya dari dulu 700.000. Kalau yang Bang Rusli tahu sekarang ini deh, Ya. ya kan kita tahu Gojek, Grab, Maxim, ya bahkan Uber rata-rata sudah go public dan mereka istilahnya bakar uang. Dan boleh dikatakan hampir seluruh pemilik daripada aplikasi transportasi ini adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Nah, pertanyaannya, si driver-driver ini kawan-kawan kita, sahabat seperjuangan kita, berapa sih tarifnya dapat penghasilannya dalam 1 bulan atau setidaknya dalam 1 hari? Kira-kira Ya. Kalau kira-kira agak sulit secara sekarang. rata-rata Rata-rata ya paling sekitar 2 juta lah kali ya. 2 juta ya. Iya. Itu Sangat udah all anjlok. out tuh. All out. Mulai pergi kerja jam berapa tuh Bang? Itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Iya. Ada juga habis subuh ya. Ya, Habis terus subuh udah mulai balik ke rumah Ya itu balik ke rumah kita ada yang jam 10 malam sampai jam 12 malam. Seperti paling itu. cepat pulang ke rumah Paling cepat pulang ke rumah ya jam 5 ya. jam 5 sore ya, hampir sama kerja dengan Mbak Surmi ya di pabrik ya. Iya. Tapi penghasilannya 2 juta 2 kira-kira juta. Iya. rata-rata Iya, ya. betul. Nggak bisa 7 juta, 8 juta lagi tuh ya. Udah nggak bisa. Dulu kita sombong ya. Setiap hari Minggu, malam Minggu kita ajak anak-anak kita ke mall. Pilih terserah maunya apa. Itu dulu. Tapi sekarang aduh sangat miris sekali deh. Nah, kita bisa membayangkan Bang ya, 2 juta sebulan. Kebutuhannya berapa ya kira-kira ya? Kawan-kawan ojol ini yang Abang tahu. Ya, Teman-teman ojol ini kebutuhan secara tuh umum. kebutuhan mah sangat luar biasa ya. Apalagi dia harus bayar cicilan motor, harus bayar Oh iya, cicilan motornya rata-rata rumah. kredit ya. Iya, Iya, apalagi iya, sekarang iya. ada sistem di Gojek dan Grab ini sangat juga tidak manusiawi ya. Jadi disediakan motor listrik itu sewa 1 hari 50.000. 1 hari itu kalau dia nggak dapat tarikan kan kasihan sekali gitu. Oh, Dan bahkan katanya kalau dia beli sendiri motor listrik atau kredit dari luar itu tidak diperbolehkan. iya. Jadi jangan sangat-sangat jolim Nah, juga. kalau ada istilah bonus-bonus bukankah itu menyenangkan? Ya benar, memang ada trip yang sudah ditentukan. Kalau zaman 2016 itu sampai 10 trip ya. 10 dapat 10 poin, kita dapat bonus. Nah, terus semakin berhasilnya driver mencapai poin, semakin diperbanyak itunya targetnya. Ini luar Oh, biasa juga gitu. dan kita sering melihat di media-media apakah online, televisi, kita dengar di radio, perjuangan kawan-kawan, sahabat-sahabat seperjuangan ojol seperti juga buruh pabrik, buruh perempuan di pabrik, kan ada demonstrasi-demonstrasi. Itu juga salah satunya paling utama adalah memperjuangkan upah ya, seperti disampaikan Mbak Surmi tadi ya. Iya betul sekali. Dalam hal ini tarifnya ya kalau Betul dalam betul ojol ya. betul. Kita memang teman-teman kita ini banyak yang entah nggak ada kejelasan mau kemana dia mengadu ya. Ada yang ke Kemenhub, ada sebagian juga yang ke Depnaker ya. Nah ini masih belum jelas karena apa? Pemerintahnya diam membiarkan kesengsaraan ini. Hubungan kerjanya nggak jelas ya Bang ya. Nggak jelas katanya mitra. Pemerintah, Depnaker, Kemenaker nggak ada upaya apapun. Nggak ada pertemuan sih sudah berkali-kali ada ya. Tapi hanya seremonial aja. Tapi tidak ada kelanjutannya. Jadi hubungan kerja tidak jelas, Betul. sistem upah yang tidak manusiawi, Betul. bahkan hanya setengah dari upah minimum Jakarta. Misal berapa ya upah minimum Jakarta ya? 5, berapa ya? 5 jutaan ya? 5,2 kali ya. 5,2 kan Bekasi. Ya, mungkin Jakarta sekitar 4,9 ya kalau nggak 4,9 salah. ya. 4,9 juta
para kawan-kawan sahabat seperjuangan ojol ini sekitar 2 juta, hampir setengahnya ya, kurang ya. Setengahnya kurang ya. Hubungan kerja tidak jelas, pendapatan hanya hampir setengah kurang dari upah minimum. Dan ketika dia kemudian berhenti sebagai ojol, ada pesangon nggak tuh ya? Nggak ada pesangon, karena kita nggak ada hubungan kerja katanya. Jadi Oh, kalau celaka itu pun juga kecelakaan di jalan, itu pun tergantung dia dapat order apa tidak saat kejadian kecelakaan. Kalau dia saat dapat order terus terjadi kecelakaan, itu ditanggung oleh perusahaan, oleh aplikator. Tapi saat dia sedang mencari order keliling-keliling terjadi kecelakaan, itu dianggap tidak dapat pekerjaan. BPJS kesehatannya ada tuh Bang? Ada tapi bayar sendiri mandiri. Oh, oke oke oke. Baiklah, terima kasih ya Bang Rusli telah hadir, Mbak Surmi telah hadir ya. Bung Kahar, kita bisa lihat bincang-bincang kali ini sebagai perdana ya. Mengapa kita mengambil tema ada apa dengan upah? Saya kebetulan 3 periode menjadi ILO governing body, ILO governing body. Saya berkantor di Geneva, Swiss. Hampir 10 tahun saya menjadi pengurus, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang dikenal dengan istilah ILO governing body. Banyak negara telah saya kelilingi dan kebetulan saya diundang berbagai tempat mulai dari Eropa, Amerika, Afrika, Australia, Asia ya dan beberapa negara lain. Memang perusahaan upah adalah perusahaan yang paling utama. Sahabat seperjuangan, tentu kita bertanya, kok ngomongnya upah terus sih? Nanti kalau upah naik tinggi-tinggi, perusahaan tutup loh. Kalau udah perusahaan tutup, baru deh marah-marah sama pengusaha. Baru deh protes sama pemerintah. Selalu orang, tidak banyak, tapi ada sedikit orang yang mengatakan demikian. Buruh kerjaannya demo ya kayak seperti ojol, buruh pabrik, turun ke jalan. Salah satu tuntutan utama adalah tentang upah atau di ojol mungkin tarif ya. Atau di berbagai sektor kehidupan industri lainnya. Kadang-kadang kita lupa. Kita bekerja itu untuk membeli barang. Itu apa? Kan upah. Upah adalah instrumen untuk menaikkan atau memenuhi daya beli dalam teori ekonomi yang sederhana yang saya pahami atau dikenal dengan purchasing power. Instrumen untuk memastikan daya beli itu meningkat menjadi lebih baik itu yang paling kuat 2. 1, kalau mau naik daya beli upahnya layak. Saya tidak katakan upah tinggi, karena kalau upah tinggi itu berarti terjadi hiperinflasi, percuma juga. Tapi di dalam terminologi International Labour Organization atau ILO, itu terminologinya adalah decent wages atau upah layak. Jadi upah layak. Upah yang layak adalah instrumen yang paling utama untuk meningkatkan daya beli, purchasing power. Instrumen yang kedua adalah jaminan sosial atau social security. Kalau upah, dia instrumen untuk orang yang bekerja. Kalau jaminan sosial, dia instrumen untuk meningkatkan daya beli bagi orang yang bekerja atau orang yang tidak bekerja agar dia tidak menjadi absolut miskin. Misal, orang pengangguran, kemudian dia sakit, maka ada namanya jaminan kesehatan. Sekarang kita punya 5 instrumen program jaminan kesehatan, yaitu program jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Oleh karena itu, di seluruh dunia yang saya tahu, diskusi, bahkan debat atau dialog antara para pekerja buruh dengan pemilik perusahaan yang diwakili oleh manajemen adalah persoalan tentang upah dan jaminan sosial. Karena kita ingin daya beli kita cukup. Kenaikan upah adalah untuk menjaga daya beli kita. Nah, kasus Mbak Surmi misal, 29 tahun udah karyawan tetap ya? Karyawan tetap ya? Iya.
Tetap bayangkan, harus membiayai 2 anaknya yang magang udah terpecat, 1 lagi baru masuk magang, suami yang tak berdaya karena faktor usia, mencari pekerjaan, tetap bekerja tapi serabutan, dan masih ada anak SD. Seorang Bang Rusli punya anak tanggungan sekarang ada berapa Bang Rusli? 2 orang dengan 1 istri, untung istri mungkin masih bekerja mungkin ya. Nah, itu masih dapat tertanggulangi. Dalam bayangan kita, betapa beratnya mereka untuk menjalani kehidupan, meningkatkan derajat nilai-nilai kehidupannya, meningkatkan derajat sosial, memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Kita harus melihat di mana peran negara untuk menjaga daya beli ini. Itu satu soal. Soal lain, mungkin saya bisa memberikan sebuah pengetahuan, berbagi pengalaman. Upah itu ada 2. 1, upah minimum. Yang kedua, upah yang disebut di atas minimum atau upah berkala. Upah minimum berlaku sesuai di Indonesia adalah masing-masing provinsi atau kabupaten kota. UMP, upah minimum provinsi, dan UMK, upah minimum kabupaten kota. Sedangkan upah berkala adalah upah yang masa kerjanya di atas 1 tahun ke atas. Kalau upah minimum 1 tahun ke bawah. Untuk upah berkala dalam kasus Mbak Surmi, seharusnya yang masa kerjanya 29 tahun, buruh perempuan tidak boleh diberikan upah minimum. Berarti pengusaha elektronik ini yang merupakan supplier perusahaan multinasional company, perusahaan elektronik raksasa, dia mengabaikan code of conduct-nya. Multinasional conduct, etik itu dilanggar perusahaan raksasa. Masa orang kerja 29 tahun upahnya hanya upah minimum. Sebenarnya upah minimum itu apa? Upah minimum adalah upah yang diberikan kepada buruh yang bermasa kerja 1 tahun ke bawah. Jadi dia belum ada pengalaman kerja. Upah minimum itu kenaikannya ada 2 ukuran. Dalam konvensi ILO nomor 133. Di Indonesia juga sudah ada di Undang-Undang nomor 13 tahun 2023. Bahkan sekarang di Omnibus Law pun diatur itu. Bagaimana menentukan kenaikan upah minimum? Menurut konvensi ILO, karena Indonesia sudah negara ILO dan Indonesia sudah meratifikasi konvensi ILO, beberapa konvensi, maka dia harus ikut. Konvensi ILO sifatnya umum, diturunkan ke negara, setiap negara anggota ILO, dia dalam bentuk undang-undang. Bagaimana cara menghitungnya? Ada 2 cara. 1, kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan makroekonomi. Apa itu makroekonomi? Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kenaikan upah minimum setiap tahun harus dihitung dari nilai inflasi plus nilai pertumbuhan ekonomi. Misal inflasi di Indonesia tahun ini 4%, pertumbuhan ekonomi 5%, maka tahun 2024 kenaikan upah minimum harus 9%. Itulah cara negara melindungi buruhnya. Itu pun yang 1 tahun. Ya, maka kita sudah ukur kenaikan upah minimum berapa. Untuk perusahaan diuntungkan juga, diuntungkan. Perusahaan jadi bisa menghitung ada yang namanya struktur biaya atau cost structure. Ada biaya produksi, ya production cost, ada biaya material cost, ada biaya buruh, labor cost, biaya lain-lain, overhead cost, dan sebagainya. Jadi ketika kita udah tahu kenaikan upah minimum berdasarkan makroekonomi, inflasi plus pertumbuhan ekonomi, perusahaan sudah bisa hitung. Oh, upah tahun depan buruh saya sekian ratus ribu rupiah naiknya.
tinggal dikalikan dengan jumlah buruh saya, maka jumlah kenaikan upah minimum sekian miliar rupiah. Total biaya dia bisa hitung. Sehingga dia bisa hitung, berarti saya harus berusaha output produksi, keuntungannya setelah dipotong pajak adalah sekian rupiah. Jadi lebih tenang pengusaha. Kan dalam pengusahaan itu butuh ketenangan. Maka ada gium yang menyatakan buruh tukang nuntut, perusahaan tutup, itu salah. Dia teranulir dengan konsep upah minimum ini. Karena justru kenaikan upah minimum yang ada kepastian memberikan arah perusahaan lebih pasti. Berapa kos yang dia harus keluarkan, berapa keuntungan yang dia harus dapat. Itulah yang akan membuat perusahaan justru lebih pasti. Rasa aman dan kepastian adalah sesuatu yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi gugur tuh tentang membuat perusahaan tutup. Tidak ada satupun di negara di dunia, saya kan ILO governing body, yang perusahaan tutup gara-gara naik upah. Nggak ada. Perusahaan tutup, pertama ordernya berkurang. Sehingga antara kos produksi dengan pendapatan ya lebih besar kos produksi. Kemudian bisa jadi lokal konten bagi perusahaan ekspor lebih tinggi, lebih rendah daripada yang impor, barang-barang raw material impor. Ada juga karena mismanagement. Ada juga karena memang produksinya sudah tidak lagi bisa bersaing. Ada juga karena ada perusahaan lebih raksasa multinasional company, produk yang sama di perusahaan-perusahaan kelas menengah kalah bersaing. Baik harga maupun kualitas. Faktor-faktor itu. Bukan karena kenaikan upah. Justru kata ILO, ini saya ikut debat dengan Menteri Keuangan Jerman, Menteri Keuangan Kanada. Saya waktu ikut di panelnya. Sebagai salah satu panel. Mewakili workers group, kelompok buruh. Bersama Serikat Buruh Jerman, Serikat Buruh Amerika, Serikat Buruh Indonesia. Waktu itu saya diminta untuk mewakili kelompok negara berkembang atau negara-negara di Asia Pasifik. Cara kedua untuk menaikkan upah adalah memastikan berdasarkan harga pasar. Kan harga barang itu akan naik setiap tahunnya yang kita sebut inflasi. Atau lebih tepatnya indeks harga konsumen, IHK. Satu botol air mineral tahun ini harganya 1.000. Karena ada kenaikan bahan baku mungkin, ada kenaikan ongkos produksi mungkin, harus menambah investasi modal dalam bentuk mesin-mesin, maka kan terjadi lonjakan ongkos di luar ongkos buruh. Material cost, production cost, machine cost, equipment cost, dan lain sebagainya. Bukan buruh. Maka dia harus menaikkan harga. Kenaikan harga dari satu tahun ke tahun berikutnya dikenal dengan indeks harga konsumen atau inflasi. Buruh selain dia berproduksi dalam prosesnya, buruh juga adalah konsumsi atau konsumen dari produk-produk barang. Oleh karena itu, buruh perlu mempertahankan daya belinya. Bagaimana cara mempertahankan daya beli? Tadi saya bilang 2 faktor. Upah dan jaminan sosial. Oleh karena itu, harga-harga barang di pasar harus disurvei setiap tahun. Berapa harga beras kenaikannya? Apakah tetap atau tidak? Harga daging, harga minyak goreng, harga sayur-sayuran, ya kan? Harga bensin, harga cicilan rumah, cicilan motor, tadi itu harus dihitung. Maka harus setiap tahunnya disurvei. Nah, menurut ILO dan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 13, harga-harga barang itu disurvei. Yang kita kenal dalam bahasa internasional standar living cost atau bahasa Indonesia kebutuhan hidup layak atau KHL. Survei KHL di Indonesia itu sekarang ada 64 item. Ya. Item beras, item daging, item pendidikan, item ikan, ya, pakaian, pulsa itu disurvei. Maka itu namanya adalah metode kedua, survei KHL. Dengan demikian kita bisa makin jelas siapapun saudara,
siapapun sahabat seperjuangan di seluruh pelosok negeri. Upah adalah instrumen terpenting. Bahkan seorang direktur utama, dia akan menanyakan kepada pemilik modalnya, komisaris, Pak Komisaris, saya naik gajinya berapa? Direktur utama, manajer di level menengah, supervisor, bahkan leader, dan juga operator. Semua orang butuh upah. Bahkan para komisaris yang mewakili kepentingan pemilik saham pun mereka menanyakan upah. Karena upah adalah instrumen untuk meningkatkan daya beli atau setidak-tidaknya mempertahankan daya beli. Nah, bagi kalangan bawah, maka ILO, Badan Perburuhan Dunia dan pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain yang jadi anggota ILO mengeluarkanlah namanya upah minimum. Jadi itulah kenapa saya bisa pahami ketika para buruh termasuk ojek online itu juga buruh, ya, mereka berjuang untuk menaikkan upah. Upah adalah nafasnya buruh. Perahu adalah napasnya nelayan. Tanah adalah napasnya petani. Oleh karena itu, tidak mungkin buruh tidak berjuang tentang upahnya. Buruh yang turun ke jalan berpeluh keringat. Buruh seperti Mbak Surmi, tukang ojol ini, Bang Rusli, berpeluh keringat, bahkan ada air mata di rumah yang menunggu kepulangannya. Tapi kawan-kawan yang mayoritas tidak turun untuk berjuang akan menikmati hasil dari perjuangan mereka yang ada berjuang untuk meningkatkan kenaikan upah. Oleh karena itu, berilah kesempatan agar sahabat seperjuangan di seluruh tanah air pun merasakan kenaikan upah. Dan yang terakhir saya ingin katakan bahwa upah adalah yang selalu diperjuangkan oleh seluruh buruh di dunia. Satu ketika saya pergi ke Jerman, kalau saya nggak salah tahun 1992. Waktu itu saya pergi diundang dengan beberapa negara di Düsseldorf atau Hamburg, di Hamburg kalau saya nggak salah, di pabrik Airbus yang lagi mempertontonkan dan menjelaskan prototipe pesawat tingkat itu. Waktu itu mereka menjelaskan, kami sedang memperjuangkan upah naik 30%, jam kerja dari 35 jam per minggu menjadi 30 jam per minggu. Saya tanya, brothers, masa Anda naik upahnya tinggi, minta jam kerjanya turun? Brother Iqbal, mereka menjawab, dalam hidup itu kita ingin bahagia. Apa itu bahagia? Kerja sedikit, gaji besar. Kita ketawa semua. Di Indonesia saya bayangin, kerja banyak, lembur, upahnya kecil. Nah, oleh karena itu, upah adalah satu persoalan yang serius. Demikian, sampai jumpa di lain forecast yang berikutnya. Semoga akan memberikan manfaat dan akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan. Terima kasih saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sampai jumpa. Saya Said Iqbal. Yang warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.